Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Zaki Arasatya dari kelas 11 MTEK 1C. Di sini saya ingin membuat pizza dengan cara biologis. Di sini ada bahan-bahan biologis utamanya, itu ada terigu atau gluten, terus juga ada ragi instan atau bisa kita sebut Saccharomyces cerevisiae. Nah, terus juga ada toppingnya juga, ini ada keju mozzarella. Nah, ini tuh berasal dari fermentasi bakteri dan asam laktat tuh kalau nggak salah. Terus itu juga ada ini dan ini sosis dan saus bolognese. Sampai hari pembuatan. Oke, di sini ada aktivasi mikroorganisme metabolisme awal, yaitu saya mencampurkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan ke dalam 100 ml air hangat. Lalu saya diamkan selama 10 menit. Dalam proses biologi, ragi yang semula tidur akan bangun karena air hangat, dan ragi mulai mengonsumsi gula dan memecahnya melalui enzim internal untuk mendapatkan energi. Tanda ragi aktif adalah muncul busa di permukaannya. Nah, pada tahap 2, ini adalah pencampuran media dan pembentukan gluten. Saya memasukkan 300 gram tepung terigu dan sedikit garam ke dalam wadah, lalu saya taruh air ragi yang tadi saya buat, lalu saya aduk hingga rata dan uleni ringan menggunakan tangan. Dalam proses biologi, enzim alfa amilase dalam tepung akan memecah pati kompleks menjadi gula sederhana atau glukosa, sebagaimana makanan lanjutan bagi ragi. Air juga menyatukan protein gliadin dan glutenin dalam tepung untuk membentuk jaringan elastis bernama gluten. Nah, pada tahap 3, ini adalah fermentasi anaerob atau proofing. Saya menutup wadah adonan rapat-rapat dengan kain lembab dan saya diamkan selama 45 hingga 60 menit pada suhu ruang hingga ukuran adonan mengembang 2 kali lipat. Dalam proses biologi, saat pasokan oksigen di dalam wadah habis, ragi beralih ke metabolisme, yaitu fermentasi anaerob atau alkoholik. Ragi mengubah glukosa menjadi gas karbon dioksida atau CO2 dan etanol atau alkohol. Gas CO2 yang terjebak di dalam struktur gluten yang elastis memaksa adonan meregang dan mengembang. Etanol memberikan aroma khas roti yang harum. Nah, pada tahap 4 itu ada pengepesan adonan atau degassing. Nah, saya meninju atau tepuk-tepuk adonan yang sudah mengembang secara perlahan. Dalam proses biologi, langkah ini dilakukan untuk membuang kelebihan gas karbon dioksida yang terlalu padat. Nah, yang kelima ada pemanggangan, denaturasi, dan karamelisasi. Nah, saya menggilas adonan menjadi pipi bulat, lalu saya tusuk-tusuk permukaannya dengan garpu, lalu saya berikan saus tomat, keju, dan topping sesuai selera, dan saya panggang di dalam teflon yang tertutup selama 15-20 menit. Dalam proses biologi dan kimia, panas tinggi menghentikan aktivitas biologi ragi. Ragi mati pada suhu di atas 50 derajat Celcius. Gas karbon dioksida di dalam adonan memuai maksimal sebelum akhirnya menguap, meninggalkan struktur roti yang empuk, berongga, dan kokoh akibat pengerasan protein gluten. Dan terjadi juga reaksi Maillard, pencoklatan pada kulit pizza yang menghasilkan rasa gurih alami dan juga crispy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.